sosok legendaris Kanjeng Ratu Kidul dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan oleh masyarakat Jawa dan Bali. Kanjeng Ratu Kidul ini terkadang disamakan dengan Nyi Roro Kidul, padahal keduanya adalah sosok yang berbeda. Penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa Sunda meyakini bahwa legenda Ratu Laut Selatan kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua, Dewi Pra-Hindu-Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunami-nya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni Laut Selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Cerita mistis yang beredar di masyarakat seolah semakin mengokohkan keberadaan sang ratu. Mau tidak percaya, namun berbagai peristiwa maupun penampakan konon kerap terjadi, seperti menguatkan eksistensi. Artinya, jika seorang raja Jawa tak ingin kehilangan martabat, ia harus segera menundukkan Ratu Kidul agar tak menjadi Betari Durga. Caranya tentu saja dengan mengawini sang ratu. Artinya, jika seorang raja Jawa tak ingin kehilangan martabat, ia harus segera menundukkan Ratu Kidul agar tak menjadi Betari Durga. Caranya tentu saja dengan mengawini sang ratu. Artinya, jika seorang raja Jawa tak ingin kehilangan martabat, ia harus segera menundukkan Ratu Kidul agar tak menjadi Betari Durga. Caranya tentu saja dengan mengawini sang ratu. Artinya, jika seorang raja Jawa tak ingin kehilangan martabat, ia harus segera menundukkan Ratu Kidul agar tak menjadi Betari Durga. Nyi Roro Kidul pertama kali kawin dengan Panembahan Senopati dan kemudian dengan semua Raja Mataram. Semua itu dilakukan sebaik-baiknya untuk keamanan kerajaan. Dalam sejarah Keraton Surakarta, Kanjeng Ratu Kidul ini disebut dengan nama Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari yang memiliki kesaktian tiada tara dan mampu berubah wujud untuk bertemu atau menemui seseorang yang dikehendakinya di daratan. Uniknya, ada beberapa versi mengenai asal-usul dari Kanjeng Ratu Kidul ini. Namun, versi mana yang benar? Sampai sekarang, belum ada yang mengklaim sebagai yang paling orisinil. Berikut ini adalah beberapa versi terkait
asal-usul Kanjeng Ratu Kidul. Pertama, Putri Kandita atau Dewi Srengenge. Menurut sebagian besar masyarakat Sunda, Kanjeng Ratu Kidul adalah titisan dari Putri Pajajaran bernama Putri Kandita atau Dewi Srengenge yang diusir dari kerajaan karena menderita penyakit akibat diguna-guna oleh penyihir dan membuat malu anggota keluarga. Karena merasa kecewa dan sedih, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke pantai selatan. Jika masyarakat Sunda menyebut bahwa putri tersebut Kanjeng Ratu Kidul, menurut masyarakat Jawa, justru putri itu bukanlah sang Kanjeng Ratu, melainkan pesuruhnya yang dikenal juga dengan nama Nyi Roro Kidul. Kedua, Nimas Ratu Angin-Angin. Dalam serat Darmo Gandul dan serat Centini ada penyebutan seseorang penguasa laut selatan yang juga menjadi ratu para makhluk halus di lautan dan daratan sepanjang Pulau Jawa yang dikenal dengan nama Nimas Ratu Angin-Angin. Dalam serat Centini mengisahkan bahwa Nimas Ratu Angin-Angin yang juga dikenal sebagai Kanjeng Ratu Kidul ini adalah tunangan dari Aji Saka, yang mana pertemuan keduanya diperantarai oleh Jaka Linglung. Ketiga, ada versi lain terkait asal-usul Kanjeng Ratu Kidul ini, yaitu sang ratu yang sebenarnya adalah anak dari Ratu Bilqis atau seorang ratu yang berhasil ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Sebelum takluk dari Raja Sulaiman, Ratu Bilqis memiliki seorang putri yang dinamakan Aurora, yang mana diasingkan ke sebuah pulau di timur bernama Al-Jawi dan menetap serta menjadi ratu para lelembut di daerah tersebut. Sayangnya, legenda satu ini masih dipertanyakan keontentikannya. Keempat, pada zaman dahulu ada beberapa dewi dari Kayangan yang turun ke bumi untuk mandi. Di saat yang sama, Jaka Tarub berhasil mencuri salah satu selendang dari seorang dewi yang bernama Nawang Wulan. Karena tidak dapat kembali ke Kayangan, singkat cerita, dia menikah dengan Jaka Tarub. Bertahun-tahun menikah, Nawang Wulan menemukan kembali selendangnya dan kembali ke Kayangan. Sayangnya ketika kembali, dia justru diusir karena dianggap tidak suci lagi. Karena kecewa dan sedih, dia menceburkan diri ke pantai selatan dan menjadi penguasa di sana. Kelima, jika rata-rata banyak cerita yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul berasal dari Pulau Jawa, namun ternyata
Ada juga versi dari Batak. Dalam cerita masyarakat Batak, pada zaman dulu ada seorang putra raja bernama Guru Tatea Bulan yang memiliki 11 anak, 5 putra dan 6 putri. Salah satu dari putrinya bernama Biding Laut. Biding Laut memiliki sifat yang baik dan juga cantik parasnya. Karena lebih disayang oleh sang ayah, hal tersebut membuat iri saudara-saudara yang lain. Singkat cerita, dia ditipu dan ditinggalkan di sebuah pulau seorang diri, yang mana akhirnya diselamatkan oleh masyarakat sekitar. Karena kecantikannya itu, dia akhirnya dipersunting seorang raja di tanah Jawa. Namun kembali nasib naas dia dapati. Biding Laut dituduh berselingkuh dan harus dihukum mati. Disebabkan cintanya sangat besar, sang raja menyuruh Biding Laut melarikan diri ke Banten melalui laut. Sayangnya, kapal yang ditumpanginya tenggelam oleh gelombang besar. Sekian cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul yang beredar, dan hampir semuanya belum bisa dipastikan. Tak mengherankan kenapa demikian, karena sosok sang ratu sendiri sering dianggap mitos. Namun demikian, sebagian masyarakat sangat meyakini keberadaan sang ratu, walaupun kadang masih dicampur adukkan dengan Nyi Roro Kidul. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, selanjutnya tentu saya ingin menghadirkan sesuatu yang lebih mistis, lebih irasional. Namun tentunya kita tidak akan meninggalkan akal sehat, sebab kita sebagai bangsa harus tidak begitu saja menerima apa adanya. Kita harus selalu berpikir dengan akal yang baik, dengan mempertimbangkan dengan baik. Kemudian kita akan bisa membuat benang merah apa sebetulnya makna yang tersirat di dalamnya. Jadilah bangsa yang cerdas. Salam budaya, rahayu, rahayu.